ya. Peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin dan dihubungkan dengan pegas. Hal ini menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Jika konstanta pegas 100 Nm/meter, besar kecepatan mula-mula peluru berapa? Jadi ceritanya gini, ini ada peluru gitu ya. Peluru kemudian ditembakkan ke balok. Karena pelurunya terus bersarang di balok, maka baloknya jadi gerak. Karena balok gerak, dia akan menekan pegas gitu ya. Nah, di sini berarti ketika balok ini bergerak, dia kan punya energi kinetik ya. Berarti energi kinetik balok itu sama dengan energinya pegas. Nah, gitu prinsipnya ya. Energi kinetik balok sama dengan energi pegas. Energi pegas rumusnya ini setengah kali K kali X kuadrat. K itu tadi 100 konstanta ya. Kemudian X-nya itu panjang pegas berkurangnya berapa? Harus dalam meter, berarti 0,2 dikuadratin, maka kita dapat energi pegas 2 Newton ya. Nah, energi kinetik balok sama dengan energi pegas. Gimana kita nyari kecepatan balok ini gitu ya. Nah, nyari kecepatan balok ini kita pakai hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum ya. Jadi momentum sebelum tumbukan berarti di situ ada massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa baloknya asalnya diem, akhirnya kan gabung tuh bersarang pelurunya di balok, berarti digabung massanya dikali kecepatan akhir ya. Kita masukin ini asalnya 0,05 kg kali kecepatan peluru ya, ditambah 0, ini 0 digabung jadi ditambah 0,95 tambah 0,05, maka dapat 0,05 kali kecepatan peluru itu sama dengan V aksen ya. Nah, kalau energi balok itu berarti kan yang dicari V aksennya ya. V aksennya yang dicari. Kita masukin dulu rumusnya. Energi kinetik balok berarti setengah kali M V aksen kuadrat sama dengan energi pegas 2 ya. Nah, V aksennya ini kita ganti dengan 0,05 kali kecepatan peluru. Kenapa? Karena yang ditanya kecepatan peluru. Yaudah kita masukin rumusnya. M-nya 1 ya. 1 ini dijumlahin nih 0,95 tambah 0,05 kali 0,05 Vp kuadrat udah disubstitusi sama ini ya. Maka dapat Vp-nya adalah ya, ini kan dikuadratin nih, jangan lupa ya. 1/20 kuadratin jadi 1/400 ya. 2 ini dikaliin ke sini jadi 4 ya. Terus 400 dikaliin sama 4 jadi 1600, maka kecepatan pelurunya 40 meter per detik. Itu hubungan antara energi pegas sama kecepatan peluru ya. Nomor 15, sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan ke dalam satu ayunan balistik bermassa 1,49 kilogram. Pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat dengan vertikal. Panjang kawat ayunan adalah 0,2 meter ya, maka kecepatan peluru yang ditembakkan berapa? Nah, ini kondisinya begini nih, ini ada ayunan ya, jadi ini ada talinya, gitu kan, ini ada balok, kemudian ditembakkan peluru sini, akhirnya pelurunya bersarang ya. Karena pelurunya bersarang maka si balok ini kan bergerak, tapi karena ada tali dipasang di sini nggak bisa lari gitu ya, maka dia maju seperti ayunan, dia naik seperti ayunan. Naiknya tuh sampai 60 derajat katanya. Berarti kalau naiknya sampai 60 derajat ya, kita bisa hitung ini nih, kita harus ngitung ini sebenarnya. Kita harus ngitung tinggi ini berapa ya. Nah, ngitungnya dari sini. Ya, ini adalah kan ini panjang talinya 0,2 ya. Jadi ketinggian ini adalah 0,2 kali cos 60. Berarti 0,2 kali setengah, berarti 0,1 meter. Nah, kalau ini tadi panjangnya ini tadi 0,2, kemudian yang ini 0,1, maka ketinggiannya kan 0,1 ya. Kenapa kita harus cari 0,1? Karena di sini energi kinetik diubah menjadi energi potensial gitu di sini ya. Energi kinetik, perubahan energi kinetik itu menjadi perubahan energi potensial. Nah, dari situ kita bisa tahu kecepatan peluru. Tapi sebelumnya tetap kita harus pakai hukum kekekalan momentum ya. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Kita belum lihat kesininya dulu, ini baru dari sini ke sini
gitu ya. Nah, ini pelurunya 0,01 kg kali kecepatan peluru, akhirnya kan bersarang, berarti masanya dijumlah ya, 1,5 kali V aksen. Ini berarti 0,01 kecepatan peluru sama dengan 1,5 V aksen sesudah tumbukan. Ini berarti besarannya segini, atau 1/150 kali kecepatan peluru, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan dia punya energi kinetik. Kecepatan ini yang menyebabkan dia punya energi kinetik. Maka rumusnya adalah perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial ketinggian, karena dia kan ketinggiannya jadi berubah tuh. Perubahan energi kinetik setengah mv kuadrat sama dengan mgh. M-nya kita bisa coret ya. Kecepatannya kan ini 1/150 Vp ya. G-nya 9,8 katanya di sini ya. Kemudian H-nya ketinggian yang dicapai kan ini 0,1 gitu ya. 0,1. Maka dihitung dapat hasilnya 210 meter per detik gitu ya.